Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dina Maftuhah, Dwi Anggoro Putro, Cahiyatul Azizah, dan Muhammad Fahrul Ruzikna. Yang dimana kami mengangkat tema atau judul yang yaitu Neo Rusidian Era Kontemporer. Yang pertama saya menjelaskan mengenai riwayat hidup Ibnu Rusyid. Abu Al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rusyid dilahirkan di Cordova, Andalus pada tahun 510 Hijriah atau bisa disebut dengan 1126 Masehi, sekitar 15 tahun setelah wafatnya Abu Hamid Al-Ghazali. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rusyid. Menurut periodisasi sejarah Islam, Ibnu Rusyid hidup pada masa periode klasik. Menurut Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik dimulai pada 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Genealogi pemikiran dan karya Ibnu Rusyid. Dominasi nalar fikih dalam kehidupan umat Islam, khususnya pengaruh kuat pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Ghazali menjadi latar belakang dan memicu pemikiran rasionalistik Ibnu Rusyid. Dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan yang luas serta bakat kefilsafatan yang dalam, ia merekonstruksi pemikiran filosofis sebelum untuk mencerahkan pemikiran umat Islam pada masanya. Prestasi pemikiran Ibnu Rusyid yang radikal, rasionalistis sebenarnya dapat dianggap puncak dari kejayaan gelombang pemikiran era skolastik di kalangan umat Islam. Jika sebelumnya dipelopori Al-Farabi dan Ibnu Sina, maka pemikiran Ibnu Rusyid berada di antara keduanya. Meski lebih dekat kepada Al-Farabi, namun secara keseluruhan Ibnu Rusyid terkenal sebagai pengulas pemikiran Aristoteles yang handal sekaligus pembela filsafatnya. Genealogi pemikiran dan karya Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid memandang Aristoteles sebagai manusia sempurna dan ahli pikir terbesar yang telah mencapai kebenaran serta kecil kemungkinannya tercampur dengan kesalahan. Ketika mula-mula memasuki dunia filsafat, Ibnu Rusyid tidak bermaksud untuk membentuk suatu aliran tersendiri, mengingat kekagumannya terhadap Aristoteles. Sedemikian besar, ia berpendirian bahwa setiap usaha ke arah pembentukan sesuatu aliran filsafat sesudah Aristoteles tidak akan berguna, karena dipastikan akan mengalami kegagalan. Rasionalisme pemikiran Ibnu Rusyid. Penjelasan genealogi pemikiran Ibnu Rusyid di atas menunjukkan corak pemikiran Ibnu Rusyid sebagai sintetis dari dialektika pemikiran Islam dengan filsafat Yunani. Pada tataran praksisnya, Ibnu Rusyid tidak dapat terhindar dari ketegangan antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, Haswiyah, dan Batiniyah yang berkembang pada masanya. Pendekatan akal Ibnu Rusyid yang lebih condong kepada filsafat Yunani, Aristoteles, justru menjadi antitesis terhadap Asy'ariyah dan Ghazaliyah sekaligus yang pada masanya itu mendominasi pemikiran Islam. Kritik Ibnu Rusyid terhadap pemikiran Al-Ghazali. Melalui Tahafut Al-Falasifah, Al-Ghazali menyerang dasar-dasar pemikiran filsafat Yunani dan sekaligus mengeliminasi pemikiran para pengikutnya. Terdapat 20 masalah yang dipaparkan Al-Ghazali di mana para filosof dianggap menyeleweng dari kebenaran. 3 masalah diantaranya dianggap sangat menyimpang dan penganutnya dikategorikan kafir. Sedangkan 17 lainnya dituduh sebagai paham bid'ah. 85 tahun kemudian setelah Tahafut Al-Falasifah 1095 atau 69 tahun setelah wafatnya Al-Ghazali 1111, muncullah karya polemis Ibnu Rusyid yang menyanggah pandangan Al-Ghazali, yaitu Tahafut al-Tahafut.
K. Ibnu Rusyid, Rasionalisme di Dunia Islam dan Barat. Meskipun pada masa Khalifah Abu Yusuf Mansur ia diangsingkan dan karyanya dibakar, namun pengaruh Ibnu Rusyid tetap menyala. Gagasan akal merdeka, takwil, serta penyatuan agama dan filsafat diikuti banyak pembaharu Islam setelah gerakan purifikasi pada abad 18 Masehi yang dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab. Atas pengaruh Ibnu Taimiyah, pada abad 19 muncullah pengikut aliran Rusidiyah. Di antaranya mereka adalah Muhammad Jamaluddin Al-Afghani yang mendamaikan wahyu dan rasio. Kesimpulannya, dari uraian di atas menunjukkan bahwa rasionalisme pemikiran Islam telah tertata kuat pada masa klasik. Dominasi pemikiran ortodoksi pada era klasik mendorong Ibnu Rusyid berpikir antagonistik tentang bagaimana berislam yang rasionalis. Dalam filsafat Ibnu Rusyid dapat ditemukan beberapa karakteristik rasionalisme pemikiran Islam, yaitu menentang fatalisme, keyakinan dan pemikiran, menyatukan wahyu atau agama dalam akal, mengutamakan kerja akal atau takwil dalam menyelesaikan segala persoalan, meyakini kekalahan akal universal, al-aql al-fa'al. Dengan demikian, filsafat Ibnu Rusyid yang menggunakan antitesis dari ortodoksi keislaman masa klasik layak mendapat respon yang memadahi untuk pengembangan pemikiran Islam kekinian. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai Neo-Rusidian era kontemporer. Jika ada pertanyaan maupun ada yang ingin disampaikan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.